Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini saya akan mempresentasikan terkait tugas UAS dari Prodi Manajemen untuk mata kuliah Cyber Security Management. Untuk tugas kali ini saya mengangkat judul Manajemen Keamanan Cyber Terintegrasi yang terdiri dari analisis strategi, aspek legal, dan implementasi teknologi pada platform e-commerce Tokopedia. Kemudian untuk pendahuluan, di sini di era transformasi digital saat ini ketergantungan masyarakat terhadap platform ekonomi digital meningkat secara signifikan. E-commerce telah menjadi tulang punggung ekonomi baru yang melibatkan pertukaran data masif, data sensitif dalam skala masif, mulai dari data pribadi, informasi finansial, hingga rekam jejak transaksi. Namun kemudahan ini diikuti oleh peningkatan ancaman siber yang semakin kompleks dan terorganisir. Selanjutnya untuk rumusan masalah, yang pertama bagaimana konsep dan penerapan teknologi keamanan jaringan komputer serta pengamanan berbasis data yang efektif. Yang kedua, bagaimana metodologi dan aspek legal cyber security mempengaruhi kebijakan keamanan informasi di Indonesia. Yang ketiga, apa saja standar strategi dan ragam pemodelan cyber security yang dapat diimplementasikan dalam organisasi. Dan yang terakhir, bagaimana implementasi nyata manajemen keamanan cyber pada studi kasus Tokopedia. Selanjutnya, untuk teknologi keamanan jaringan dan pengamanan data, yang pertama, konsep dan penerapan teknologi keamanan jaringan. Keamanan jaringan adalah garis pertahanan pertama dalam ekosistem digital. Penerapan teknologi ini bertujuan untuk mengatur lalu lintas data dan mencegah akses yang tidak sah, seperti firewall, intrusion detection and prevention system atau IDS/IPS, virtual private network atau VPN, dan zero trust network access atau ZTNA, segmentasi jaringan atau microsegmentation. Yang kedua, pengamanan berbasis data dan jaringan. Data adalah aset paling berharga dalam cyber security management. Pengamanan data harus mencakup 3 pilar utama, yaitu data at rest, data in transit, dan data in use. Adapun langkah-langkahnya adalah enkripsi end-to-end, data loss prevention atau DLP, dan database security. Selanjutnya untuk metodologi aspek legal dan cyber security. Yang pertama terkait metodologi manajemen keamanan cyber. Metodologi adalah pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi, mengelola, dan memitigasi risiko cyber. Salah satu metodologi yang paling sering diadopsi adalah NIST, Cyber Security, yang terdiri dari 5 fase utama, yaitu Protect, Detect, Respond, dan Recover. Kemudian untuk aspek legal cyber security di Indonesia tata kelola keamanan cyber diatur oleh instrumen hukum yang ketat untuk melindungi penyelenggara sistem elektronik dan pengguna. Adapun undang-undangnya yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, kemudian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP, dan PP Nomor 71 Tahun 2019 atau PSTE. Kemudian tanggung jawab hukum dan etika. Secara legal, organisasi memiliki tanggung jawab perdata dan pidana jika terbukti lalai dalam menjaga data konsumen. Secara etis, hal ini berkaitan dengan transparansi. Bagaimana organisasi memberitahukan pengguna jika terjadi insiden keamanan dan langkah apa yang diambil untuk melindungi hak-hak pengguna tersebut. Kemudian standar dan strategi keamanan informasi. Tanggung jawab hukum dan etika. Standar memberikan bahasa universal dan tolok ukur bagi organisasi untuk membuktikan bahwa sistem keamanan mereka telah memenuhi kriteria minimum yang diakui dunia. Adapun standar yang pertama yaitu ISO atau ISC 27001 yang berkaitan dengan Information Security Management System. Kemudian PCI DSS yaitu Payment Card Industry Data Security Standard, dan SysControl yaitu Center for Internet Security. Kemudian strategi keamanan informasi organisasi.
Strategi keamanan informasi harus selaras dengan tujuan bisnis perusahaan. Strategi ini mencakup defense in depth, yaitu keamanan yang berlapis, kemudian risk-based approach, dan security awareness training. Selanjutnya, standar dan strategi keamanan informasi. Yang pertama, Business Continuity Planning atau BCP dan Disaster Recovery atau DR. Strategi keamanan yang baik harus mengasumsikan bahwa insiden pasti akan terjadi. Yang pertama dari BCP, rencana operasional agar bisnis tetap berjalan saat terjadi gangguan, misalnya menggunakan server cadangan, dan DR, prosedur teknis untuk memulihkan sistem dan data setelah terjadinya bencana cyber seperti serangan ransomware. Selanjutnya, tata kelola governance. Strategi ini melibatkan struktur organisasi seperti pembentukan peran CISO, Chief Information Security Officer, yang bertanggung jawab langsung kepada direksi. Hal ini memastikan bahwa keamanan cyber menjadi agenda utama dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan. Selanjutnya terkait ragam pemodelan cyber security. Dalam ragam pemodelan cyber security part 2 ini, itu mencakup model pertahanan berlapis, defense in depth, kemudian pemodelan ancaman threat modern, selanjutnya model zero trust, dan yang terakhir metrik ATT&CK. Selanjutnya pada studi kasus e-commerce pada Tokopedia, yang pertama terkait profil resiko utama. Sebagai platform marketplace terbesar, Tokopedia fokus memitigasi 3 risiko utama. Yang pertama ada account takeover atau peretasan akun untuk menguras saldo, yaitu GoPay atau OVO atau limit kredit. Kedua, fraud and scamming, penipuan transaksi antara penjual dan pembeli dalam kurung rekayasa sosial. Kemudian infrastructure attack, yaitu serangan DDoS yang dapat membuat aplikasi down pada jam sibuk, misal ketika ada promo WIB. Selanjutnya untuk strategi defense in depth yang diterapkan Tokopedia. Tokopedia menerapkan keamanan berlapis pada 3 pilar. Yang pertama, identity security, mewajibkan MFA atau multi-factor authentication seperti OTP via WhatsApp, SMS, dan verifikasi biometrik dari sidik jari atau wajah. Selanjutnya, AI powered security yang menggunakan machine learning untuk mendeteksi perilaku anomali, misalnya login dari 2 kota berbeda dalam waktu yang singkat. Kemudian data protection, yaitu implementasi enkripsi AES-256 dan data masking untuk memastikan data pelanggan tidak bisa dibaca secara ilegal. Selanjutnya, kolaborasi dengan komunitas atau bug bounty. Tokopedia menjalankan program bug bounty, yaitu mengundang peneliti keamanan atau ethical hackers untuk mencari celah sistem secara legal. Manfaatnya yaitu menemukan kerentanan secara proaktif sebelum dieksploitasi oleh penjahat cyber. Kemudian terkait kepatuhan terhadap Undang-Undang PDP, Tokopedia menyelaraskan operasionalnya dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Langkah nyatanya, pembaruan kebijakan privasi yang transparan dan penunjukan tim khusus untuk perlindungan data. Kemudian untuk kesimpulan, berdasarkan pembahasan yang telah saya paparkan pada bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama mengenai cyber security management. Yang pertama, integrasi teknologi. Keamanan jaringan yang tangguh memerlukan kombinasi antara infrastruktur fisik dan pengamanan data yang dinamis. Kepatuhan hukum adalah keharusan. Implementasi cyber security di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari aspek legal, terutama Undang-Undang ITE dan Undang-Undang PDP. Kepatuhan terhadap regulasi ini bukan sekedar pemenuhan kewajiban hukum, melainkan instrumen untuk membangun kepercayaan konsumen. Yang ketiga, efektivitas pemodelan. Penggunaan model seperti strike dan defense in depth tersebut terbukti efektif dalam memetakan potensi ancaman secara sistematis, sehingga organisasi dapat mengalokasikan sumber daya keamanan secara tepat sasaran. Kemudian studi kasus Tokopedia. Sebagai pimpinan
pasar e-commerce, Tokopedia menunjukkan bahwa manajemen keamanan cyber yang sukses melibatkan adopsi teknologi mutakhir, yaitu dari AI atau machine learning, kolaborasi dengan komunitas bug bounty, dan transparansi tata kelola data sesuai standar internasional. Kemudian untuk sarannya, untuk meningkatkan ketahanan cyber di masa depan, penulis dari saya menyarankan beberapa poin berikut. Yang pertama, bagi organisasi atau perusahaan perlu dilakukan audit keamanan secara berkala (VAPD) dan pembaruan sertifikasi ISO 27001 untuk memastikan sistem tetap relevan terhadap ancaman yang terus berevolusi seperti ransomware as a service. Yang kedua, bagi pengguna layanan digital, kesadaran akan keamanan informasi harus ditingkatkan. Pengguna tidak boleh abai terhadap fitur keamanan seperti MFA dan harus waspada terhadap upaya rekayasa sosial. Yang ketiga, bagi pemerintah, pengawasan terhadap implementasi Undang-Undang PDP perlu diperketat untuk memastikan setiap penyelenggara sistem elektronik atau PSE bertanggung jawab penuh atas data masyarakat yang dikelola. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.